kampus Peyang, itu kampus barunya. Jadi teknologi, penelitian, inovasi produk itu sudah berkembang secara cepat, dan kita akan mulai pertama pastinya kenalan sama Tianjin University. Nanti akan share program jurusan, gambaran kuliah Tianjin University, dan beasiswa serta bagaimana cara mendaftar online. Nah, yang pertama, Tianjin University terletak di kota Tianjin ya, di utaranya Tiongkok. Dan mengapa kakak rekomendasikan Tianjin University? Karena di Tianjin disebut juga Eropanya Tiongkok. Jadi perkembangan industri itu sangat cepat, teknologi, penelitian, achievement, dan masih banyak lagi. Dan tidak kalah dengan kota-kota besar lainnya ya, kayak Beijing, Shanghai. Kemudian biaya hidupnya dan kuliah terjangkau. Jadi meskipun dia kotanya industri sudah lebih modern, tapi biaya hidupnya tetap terjangkau sama mahasiswa. Dan juga ada pendidikan yang berkelas dunia, lulusannya pun kerja di perusahaan ternama. Dan pastinya kalau ke Tiongkok pasti sudah bisa mulai menguasai ya bahasa Mandarin, dan juga banyak program beasiswa. Khususnya di Tianjin University ini contoh kulinernya, tempat wisatanya. Kemudian Tianjin University sejarahnya itu terbentuk pada tahun 1895 pada zaman Kekaisaran Tiongkok di Qing Dynasty waktu itu, dan sudah termasuk diidentifikasi National Key atau Double First Class University. Dan ini motonya Seeking Truth from Facts. Dan ranking Tianjin University top 10 di China menurut China University Ranking, peringkat 15 US World Ranking in China, dan peringkat 34 di US World Ranking. Jumlah mahasiswanya sekitar 18 dosen. Tianjin University itu sudah bergelar PhD, punya pengalaman penelitian, sudah melakukan research. Jadi mereka itu sudah mempunyai pengetahuan yang lebih dan siap memberikan pendidikan yang terbaik. Dan juga untuk adik-adik yang penasaran, untuk program S1-nya itu ada 63 program S1, dan alumninya lulusan dari Tianjin University punya impact yang besar untuk lingkungannya, untuk negaranya. Contohnya ada yang menjadi Chief Director untuk Olympic Project, Chief Architect dalam pembangunan stadium, kemudian Chief Engineer dan Consultant dalam pembangunan jembatan Hong Kong Zhuhai Macau. Itulah jembatan yang mengarungi laut dan jembatan bawah laut. Jadi ini sepanjang 55 km. Nah, jadi kita mau tahu juga program dan jurusannya ini. Apa aja yang bisa kita studi? Yang pertama pastinya dari produk S1, ya kan? Yang ada di SMA sekarang mau lanjut S1, dan ada juga Chinese Language dan Foundation Program. Nah, jadi ada dua kampus, Weijin Road Campus dan Peyang Park Campus. Ini majornya sudah masuk National First Class Discipline. Dan dari 63 program S1 ada 4 yang tersedia dalam bahasa Inggris. Ada jurusan Chemical Engineering, Environmental Engineering, Environmental Science, sama Pharmaceutical Science. Nah, di rankingnya Chemical Engineering Tianjin University termasuk nomor 1 di China, dan termasuk jurusan lain sudah memasuki nilai A+ dan A. Dan juga ada yang top 1% Essential Science Indicator Ranking. Yang spesialnya ada juga akreditasi internasional ya, beberapa jurusan dari mana Chemical Engineering, Arsitektur, kemudian ada juga Civil Engineering. Nah, yang spesial juga dari program akademik ada namanya Emerging Engineering Education. Maksudnya itu mahasiswa bukan hanya belajar teori ya di kelas atau course yang wajib, tapi juga diajak mahasiswanya itu dengan profesor bekerja sama, berkolaborasi membuat produk dan inovasi penelitian yang bisa dikembangkan langsung masuk ke industri. Contohnya Smart Car, Smart Classroom, kemudian ini Tianwen. Tianwen itu adalah simulation animation untuk landing roket di planet Mars. Ya, bagaimana roket itu bisa landing secara akurat? Nah, ini penting ya kan, karena sekarang space exploration termasuk salah satu bidang yang booming sekarang. Nah, ada juga namanya Earthquake Engineering Simulation, bagaimana mensimulasikan progres gempa bumi. Ada juga Underwater Glider, itu adalah bagaimana observasi bawah laut, misalnya ada gempa bawah laut atau apa yang terjadi di bawah laut. Dan kakak mau share nih beberapa kampus dan beberapa major. Contohnya Chemical Engineering. Ini kakak sekarang studi di major Chemical Engineering. Kakak waktu itu pilih Chemical Engineering yang pertama, pastinya kakak tengok dari akreditasinya, kan? Kalau akreditasinya sudah internasional, artinya lulusannya itu siap masuk industri. Nah, sebagai engineer itu perlu ya pendidikan yang penting ya, foundation. Tapi tidak perlu lagi kita harus ada program foundationnya atau program tambahan. Dia langsung siap masuk industri. Karena number 1 di China dan selalu ikut dalam project competition. Laboratoriumnya juga kualitas nasional sudah terbaik, dan
juga ikut kompetisi. Jadi ikut kompetisi dari Institution of Chemical Engineers, dari American Institute of Chemical Engineers. Bahkan Tianjin University juga buat namanya kompetisi. Jadi Chinese Chemical Engineering Experiment Competition, Chinese Chemical Engineering Car Competition, dan banyak lagi. Nah, selanjutnya kampus lingkungan, ilmu lingkungan, teknik lingkungan. Kayak di sini Tianjin University langsung mengaplikasikan, ya kan? Namanya environment. Apa aplikasi Tianjin University ke environment? Karena Tianjin itu kota industri, ya kan, sama seperti Beijing. Nah, bagaimana supaya Tianjin itu jangan sampai banyak polusi? Nah, contohnya Tianjin Eco City, kemudian High Tourist Area, lalu bahkan kampusnya sendiri pun juga aplikasi dari ilmu lingkungan juga. Nah, juga untuk menekan kualitas air supaya jangan sampai polusi atau terkontaminasi. Ini adalah salah satu aplikasi nyata ya, dari environmental, biaya hidup per bulan dan biaya-biaya lainnya. Ada juga guide before arriving, tentunya misalnya udah diterima nih, nah pasti kan belum tahu tuh di university apa aja yang kita perlukan, ada slide-nya, dan ada orientasinya. Nah, ada juga Multicultural Research and Psychological Consultation Center. Itu bagi mahasiswa internasional yang mungkin punya masalah itu, adaptasi, masalah akademik, dan dia mau konsultasi. Nah, boleh konsultasi secara gratis di center ini. Gurunya siap membantu segala masalah yang punya. Nah, juga seperti yang bilang, ada mahasiswa Indonesia di Tianjin, ada sekitar ratusan. Ada namanya Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok, cabang Tianjin. Nah, cabangnya juga ada tuh. Jadi di cabang Tianjin ini terbentuk tahun 2012, mahasiswanya dari senior, mahasiswa baru. Jadi kita sebagai mahasiswa baru misalnya bisa tuh tanya segala pertanyaan yang kita mau tanya tentang Tianjin. Ini kakak tahun lalu ya ikut welcome party-nya ya secara online. Dan ya kakak juga tahun ini aktif di organisasi ini. Nah, karirnya 98% lulusan langsung dapat pekerjaan karir di perusahaan ternama. Jadi Tianjin University punya koneksi ke perusahaan-perusahaan besar. Langsung mendatangkan program internship atau program langsung dilamar supaya kerja langsung ya, jangan sampai nanti habis lulus kualifikasinya nggak ada. Justru perusahaan-perusahaan besar itu mempercayai lulusan dari Tianjin University. Nah, mana nih beasiswa apa aja yang tersedia, dan apply online-nya melalui website ini tju.at0086.student. Ini online, nggak ada biaya application fee. Nah, ini dia tuition free ya, bachelor, kemudian non-degree program, dan ini undergraduate. Jadi kalau program bahasa Inggris minimum IELTS Band 6 atau TOEFL minimal 80 untuk IBT ya. Kemudian tidak ada application fee-nya, tapi ada interview. Jadi kalau misalnya sudah submit application online, ada interview sebuah hasilnya. Deadline-nya masih sampai 15 Juni 2022. Kalau misalnya ada yang mau daftar, akan sarankan daftar cepat sebelum 15 April supaya bisa daftar dengan beasiswa dan dapat hasilnya lebih cepat. Jadi bisa aja mungkin daftarnya sekarang, misalnya keluar interview di Februari atau Maret, dan bisa dapat hasilnya lebih cepat. Nah, ini Indonesia program teknik kimia, teknik lingkungan, ilmu lingkungan dan ilmu farmasi, dan apanya di website. Nah, ini beasiswanya ada Chinese Government Scholarship Type A, Cheshire Scholarship, International Student Scholarship, dan beasiswa khusus jurusan teknik kimia. Nah, ini ada International Student Scholarship. Ini beasiswanya 1 tahun, apply-nya year on year. Jadi sudah misalnya studi 1 tahun, daftar lagi untuk daftar beasiswanya. Yang satu lagi tuh Cheshire Scholarship. Ini eksklusif khusus S1. Jadi khusus beasiswa penuh, durasinya sepanjang program. Kalau programnya 4 tahun, ya 4 tahun durasi beasiswanya. Nah, juga beasiswa khusus jurusan teknik kimia. Ini yang sekarang kakak dapat. Sekarang kakak dapat beasiswa penuh. Ini benar-benar khusus jurusan teknik kimia yang diajarkan dalam bahasa Inggris. Jadi ini ada full sama parsial. Dan yang spesial dari beasiswa ini, kita tuh diajarkan mempertahankan performa nilai. Karena ada namanya annual review atau annual evaluation. Jadi kita dapat beasiswa, kita nanti misalnya sudah setahun lewat, nah nilai kita ditengok, nilai apakah kita selalu hadir di kelas, kita ikut project atau aktivitas lainnya. Nah, itu semua dievaluasi. Kalau evaluasinya bagus, maka bisa mempertahankan beasiswa di tahun berikutnya. Kalau misalnya evaluasinya tidak terlalu memuaskan, atau misalnya ada siswa lain yang melampaui performa kita sendiri, nah beasiswanya bisa di swap dari full jadi parsial.
Nah, dari yang full yang social scholarship bisa jadi kena suspended atau ya hilang sponsor beasiswanya. Jadi kakak sekarang sudah lewat setahun, puji Tuhan annual evaluation-nya bagus. Full scholarship. Nah, juga foundation program durasi annual evaluation-nya bagus. Full scholarship. Nah, juga foundation program durasinya itu pendaftarannya dari 15 Maret sampai 30 Juli. Ya. Ini foundation program yang buka program 1 tahun. Jadi sekalian belajar bahasa Mandarin, sekalian basic science-nya. Nah, Chinese language program itu juga deadline-nya hampir sama, di 15 Maret sampai 30 Juli. Nah, bagi adik-adik yang mau tahu file-file dan informasi lebih banyak, ini kakak kumpulkan semua file informasi S1, spesial program dan university di website ini. timothy.5.wordpress.com. Ya, itu kakak sendiri yang buat, kakak bikin rapi semuanya supaya gampang ya, tinggal share ke adik-adik semua bisa cek. Ini websitenya penuh semua dokumen-dokumennya, tinggal download aja, free. Nah, kakak juga buat konten sendiri sebagai ambasador, jadi kakak invite senior kakak sendiri, para student, mahasiswa internasional untuk diskusi tentang major, admission, scholarship, dan ya, ini bisa cek di YouTube, Instagram, dan sosial media, selalu update semuanya. Dan ya, ini kontak official Tianjin University, email dan sosial medianya juga, ini sosial media kakak. Nah, jadi itulah tentang Tianjin University buat adik-adik. Jadi kakak benar-benar rekomendasikan adik-adik terutama yang kelas 12 bisa memikirkan untuk apply ke Tianjin University. Dan sekarang boleh tanya jawab, ya, tanya ke kakak, tanya apapun ya yang adik-adik mau tahu tentang Tianjin University, dari provinsinya, scholarship-nya, jurusannya. Ayo sekarang tanya. Silakan. Jangan malu-malu. Adik-adik semuanya mau bertanya supaya jangan sampai ketinggalan.